Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Michael Lega selaku pengampu mata kuliah tanggung jawab sosial perusahaan dan teman-teman semua yang berbahagia. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait tanggung jawab sosial perusahaan dan pembangunan daerah. Di Indonesia, tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility diatur secara tertulis dan tegas dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal atau UPM dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UPT). Secara implisit juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara atau Undang-Undang BUMN melalui program kemitraan dan bina lingkungan. Setelah diundangkan berbagai peraturan tersebut, banyak perusahaan, baik perusahaan swasta, nasional, perusahaan asing maupun BUMN telah melaksanakan berbagai program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR tersebut. Adanya perbedaan definisi dari TJSP dalam UU PT dan UU PM, hal tersebut secara normatif memunculkan masalah karena ada nomenklatur pengkategorian yang berbeda antara peristiwa hukum yang diatur, walaupun secara substansi dapat dipersamakan. Persoalan ini juga tidak terjawab melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 yang merupakan petunjuk teknis dari UU PT untuk pelaksanaan TJSP. Bahkan, mempertegas adanya pembedaan seperti yang disebutkan dalam pasal 8 ayat 1, yaitu tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tidak menghalangi perseroan berperan serta melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2. Artinya, secara eksplisit menunjukkan adanya dualisme dari regulasi TJSP. Pelaksanaan TJSP ini juga secara praktis dilakukan di berbagai daerah di mana perusahaan beroperasi. Akhirnya memunculkan inisiatif pemerintah daerah untuk mengaturnya dengan kewenangan otonomi daerah yang dimiliki. Pengaturan pengelolaan program TJSP tersebut menimbulkan berbagai persoalan praktis di lapangan, seperti dari sisi formal yang tidak sama, bentuk perundang-undangan, serta isi ketentuan yang berbeda. Tidak adanya kelembagaan daerah yang jelas yang menjadi pengawas pelaksanaan program tersebut, munculnya bermacam tafsir terhadap penggunaan dana tanggung jawab sosial perusahaan. Salah satu contoh di Jawa Tengah dan pemerintah Kota Palembang, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan telah membawa para pihak terkait ke meja persidangan. Kasus tersebut menjadi perdebatan hukum karena diarahkan pada delik korupsi. Ketidakpahaman muncul juga karena tidak adanya standar acuan yang diberikan oleh pemerintah pusat bagi pemerintah daerah dalam mengatur pengelolaan program tanggung jawab sosial perusahaan. Urgensi dari tanggung jawab sosial perusahaan bagi perusahaan dan masyarakat. Menurut The World Business Council for Sustainable Development, corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan didefinisikan sebagai komitmen bisnis untuk memberikan atau membagi pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui kerjasama dengan para karyawan serta perwakilan mereka, keluarga mereka, komunitas tempat, maupun masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang bermanfaat baik bagi bisnis sendiri maupun untuk pembangunan. Adapun hubungan timbal balik antara perusahaan dan para tenaga kerjanya, perusahaan dan tenaga kerja merupakan pasangan hidup yang saling memberi dan membutuhkan. Kontribusi dan harmonisasi keduanya akan menentukan keberhasilan dan perkembangan perusahaan serta pembangunan bangsa. Begitu pentingnya para tenaga kerja bagi suatu perusahaan, maka perusahaan harus menerapkan CSR kepada tenaga kerjanya sebagai bentuk perhatian perusahaan terhadap tenaga kerjanya. Tanggung jawab sosial perusahaan sebagai proses komunikasi sosial dan lingkungan dari organisasi ekonomi terhadap kelompok tertentu di masyarakat yang melibatkan tanggung jawab organisasi di luar tanggung jawab keuangan kepada pemilik modal, khususnya pemegang saham. Yaitu bagi perusahaan seperti melakukan atau meningkatkan kepedulian terhadap hal tersebut, maka perusahaan tersebut juga akan mendapatkan hal yang baik pula, seperti meningkatkan citra perusahaan,
mengembangkan kerjasama dengan perusahaan lain, memperkuat brand merek perusahaan di mata masyarakat, membedakan perusahaan tersebut dengan para pesaingnya, dan memberikan inovasi bagi perusahaan. Sedangkan bagi masyarakat, keberadaan suatu perusahaan tidak dapat dipisahkan dengan adanya peran dari para tenaga kerja sehingga lingkungan internalnya ada hubungan timbal baik, baik antara perusahaan dengan para tenaga kerjanya ataupun perusahaan dan masyarakat. Perusahaan dan tenaga kerja merupakan pasang hidup yang saling memberi dan membutuhkan. Sebagai bentuk perhatian perusahaan terhadap tenaga kerjanya, adanya program CSR oleh perusahaan terhadap tenaga kerja bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para tenaga kerja dan keluarganya dengan harapan meminimalkan terjadinya konflik atau permasalahan antara perusahaan dengan tenaga kerjanya. Selain itu juga, pihak perusahaan akan memperoleh hasil produksi yang makin bermutu dan kinerja tenaga kerja yang telah optimal. Tanggung jawab sosial atau dan lingkungan atau yang lebih dikenal dengan CSR adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam membangun ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas tempat, maupun masyarakat pada umumnya. Mengingat posisi strategis pelaksanaan tanggung jawab dan lingkungan, maka ditempatkan menjadi bagian dari laporan tahunan perusahaan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Ayat 2 huruf C Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Adanya penekanan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan ditunjukkan bagi perusahaan atau perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam. Sehingga bagi perusahaan yang mengelola sumber daya alam diwajibkan untuk melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Pengangguran dan perhitungan besaran biaya penganggaran dan perhitungan besaran biaya tanggung jawab sosial dan lingkungan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Pengaturan mengenai kewajiban bagi perusahaan atau perseroan yang bidang usahanya mengelola sumber daya alam tidak menghalangi perusahaan yang bidang usahanya selain pengelolaan sumber daya alam untuk berpartisipasi dalam mengeluarkan dana tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini sesuai juga dengan ketentuan Pasal 8 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Selain itu, tanggung jawab sosial dan perusahaan bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup di sekitar perseroan sehingga dapat mendukung terjalinnya hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Di lain pihak, tanggung jawab sosial perusahaan adalah sebuah konsep dengan mana perusahaan memutuskan untuk berkontribusi kepada masyarakat agar kehidupannya lebih baik dan kondisi lingkungan tetap terjaga serta tidak dirusak fungsinya. Dengan merujuk konsep tanggung jawab sosial perusahaan sebagai bagian dari identitas perusahaan mereka, ada beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen lebih memperhitungkan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Antara lain, satu, kepedulian dan harapan baru dari masyarakat, konsumen, dan pemerintah ataupun penanam modal dalam konteks globalisasi, serta perubahan perilaku unsur-unsur lingkungan perusahaan. Kriteria sosial semakin meningkat sehingga mempengaruhi keputusan investasi perorangan dan kelembagaan baik secara konsumen ataupun penanam modal. Yang ketiga, menunjukkan kesadaran terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas ekonomi. Empat, transparansi aktivitas bisnis yang dibawa oleh media dan informasi modern serta teknologi komunikasi. Tanggung jawab sosial perusahaan bermanfaat pula untuk perwujudan akuntabilitas publik, membangun dan memperoleh percitraan, kepercayaan, keamanan sosial, memperkuat investasi dan keberlanjutan perusahaan. Bagi masyarakat, tanggung jawab sosial perusahaan bermanfaat untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dalam dimensi sosial, ekonomi, kenyamanan, lingkungan hidup, serta mengurangi kesenjangan dan keterpencilan. Bagi pemerintah, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan bermanfaat untuk menumbuhkan komitmen bersama dan sinkronisasi program, baik itu program-program pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah dengan pihak swasta agar dapat terlaksana secara sistematis dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pembangunan.
Simpulannya, perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usaha di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban. Sedangkan pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal mewajibkan setiap penanam modal di Indonesia melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi, kegiatan usaha, penanaman modal, dan mematuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sekian dari saya terkait materi tanggung jawab sosial perusahaan dan pembangunan daerah. Saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.